Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengerjakan praktikum statistik 1, saya akan menjelaskan terkait pembahasan soal yang untuk praktikum hari ini ya. Nomor 1, nyatakanlah apakah setiap variabel berikut ini adalah kualitatif atau kuantitatif ya. Kita coba. Sebentar. Jumlah uang yang beredar ya, termasuk kualitatif atau kuantitatif. Ini termasuk kuantitatif ya. Kalau jumlah ikan di dalam kolam, kuantitatif ya. Klasifikasi pendidikan, kuali ya, kualitatif. Jenis ikan yang ada di Selat Sunda, nggak jelas, nggak tahu jumlahnya berapa, maka ini kualitatif ya. Penyakit pada tanaman, nggak jelas juga jumlahnya berapa, berarti kualitatif ya. Kemudian jumlah pendapatan per kapita penduduk Provinsi Lampung, ada jumlah kuantitatif ya. Ini. Jadi kata kuncinya kalau ada kata jumlah jelas dia kuantitatif ya. Kalau nggak ada kata-kata jumlah kayak klasifikasi ya, cuma menyebutkan jenis, kan nggak ada kata-kata jumlahnya, nggak ada kata-kata hitungannya ya, berarti dia kualitatif. Kalau jumlah dia kuantitatif. Oke. Nah, buatlah 3 macam variabel di bidang pertanian. Nah, luas lahan kan dia bervariasi ya antar petani, jelas dia variabel. Tenaga kerja juga variabel. Ini di mikro dan ekonomi produksi biasanya ya, dan sebagainya, biasanya ntar kalian akan temuin. Kemudian pendapatan nasional dia juga bervariasi kan antar tahun, ini di makro ya, makroekonomi. Kemudian umur, pendidikan, biasanya kalau nanti penelitian di gambaran umum itu ditanya ya, ini jelas juga bervariasi kan, nah itu variabel. Kemudian volume ekspor misalnya terkait dengan lobster, impor, dia setiap tahunnya kan berubah-ubah ya, maka dia disebut sebagai variabel. Nanti kalau di perdagangan internasional ada yang namanya volume ekspor, impor. Kemudian pendapatan, misalnya pendapatan rumah tangga ya, pendapatan petani, antar petani itu berbeda-beda, ada jenisnya, maka dia disebut sebagai variabel ya. Kalau selain ini kalian boleh disebutkan asalkan bervariasi, sudah benar. Ini contohnya aja saya berikan ya. Kalau selain yang ini benar atau salah Bu? Kalau dia bervariasi sudah jelas dia pasti variabel di bidang pendidikan, di bidang pertanian. Kemudian buatlah masing-masing satu contoh data ordinal, nominal, interval, dan rasio. Misalnya kalau contoh data ordinal, misalnya 0 tidak bermitra, 1 bermitra ya. Kemudian nominal misalnya ada sangat puas, tidak puas, dan sebagainya, ada tingkatannya misalnya ya. Dia disebut sebagai data nominal. Kemudian kalau interval itu ada jaraknya, misalnya umur 0 sampai 5 tahun. Kalau rasio itu sudah pasti angkanya, nggak perlu di kode-kode atau diberikan jarak, langsung dia tulis 3 kg misalnya jumlah benih ya. Oke, sekarang nomor 4, nyatakanlah masing-masing berikut dengan notasi sigma. Kalau sigma itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kita lihat yang berbeda itu harus ditulis dengan I ya. Berarti kan yang beda ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang ditulis sebagai I-nya ya, diganti I ya, I. Nah, kalau yang sama itu apa aja? X-nya sama kan? X sama ya, X-nya ini sama. Nih, X ini sama. Ini sama X ini ya. Kemudian yang mana lagi yang sama? Yang sama yang mana lagi? Yang angka 3 ya. 3-nya juga sama. Nih.
Angka 3 ya sama nih, 3, 3, 3. Nah, kalau yang sama ini tidak perlu ditulis dengan I. Kemudian 2 juga sama kan? Ini 2, 2, 2 juga sama. Nggak perlu ditulis pakai I. Jadi kalau diringkasnya bagaimana? Diringkasnya menggunakan, ditulisnya supaya tidak panjang, jadi harus ditulis berarti dari 3 sampai dari berapa? 1 hingga 4. Berarti ini 1, di sini 4 ya. Berarti dari bagaimana? X I plus 3 ya. 1 karena ini dari 1, 2, 3, 4. Untuk mempersingkatnya 1 ditulis di bawah, 4 ditulis di atas. Kemudian XI-nya ini karena berbeda-beda makanya diganti ditulis dengan I ya. Kemudian pangkat 2 ya, pangkatnya kan nggak berubah seperti itu. Jadi sigma ya, saya ulangin lagi, 1, 4, kemudian XI plus 3 pangkat 2 ya, yang berubah itu hanya yang I-nya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Di sini mana yang berubah? Yang berubah yang warna saya berikan merah ya. Yang berubah itu kan berarti ini ya, yang 1 ini kan yang berubah. Benar? Nih, ini berubah. Ya, kalau ditulis ini kan kepanjangan, jadi kita buat bentuk notasi sigmanya ya. Jadi gimana notasi sigmanya? Berarti sigma, kalau yang sama berapa? X, Y-nya 5, 4 sama kan? Berarti dari 1 ya sampai berapa? 3 ya. 1 sampai 3. Kemudian X I per Y I plus 5 ya pangkat 4 ya, XI per YI plus 5 pangkat 4. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah jika A1, misal A1 itu sama dengan 3 ya. A2 itu berapa? 5 ya, karena ini soalnya A. Kemudian A3 itu 4 ya, min 4 sorry. Kemudian A4 itu berapa? 2 ya. Nah, soalnya itu kan dari 2 sampai 4 ya. Ini I-nya dari mulai 2 sampai 4, tidak harus 1. Maka kita jabarkan dulu. Kalau yang namanya sigma itu harus dijumlahkan. Berarti AI kuadrat min 2 kuadrat. Kita bentuk dulu biasa. Berarti kan A2 kuadrat min 2 karena mulainya dari 2. Kemudian 3 masuk nggak? Karena sampai 4 tentu harus masuk. Berarti A3 kuadrat min 2. Terus kemudian mana lagi? A4 kuadrat min 2 ya. A2 kuadrat, A2 itu berapa di sini? 5 ya. Berarti tulis ini 5, tulis di sini. 5 kuadrat min 2 ya. Tambah A3 berapa? 3 di sini. Minus 4 ya. Minus 4 kuadrat min 2 ya. Plus A4 kuadrat. A4 itu berapa? 2. Berarti 2 kuadrat ya, min 2 misalnya ya. Ini dari sini. Kemudian 5 kuadrat berapa? 25 ya, min 2. Kemudian plus min 4 kuadrat, 4 dikuadratin hasilnya 16 ya, min 2. Plus 2 kuadrat A3 nya min 4. Oke. A4 nya 2 kuadrat berapa? 4 kurangi 2 2 ya. Berarti kan 4 dikurang 2. Oke,
Kita langsung ini aja. 25 kurang 2 berapa? 23 ya. 16 kurang 2 14. Kemudian ditambah 4 ya. 4 kurang 2 2. Ya, jadi berapa hasilnya? 23 tambah 14 37 tambah 2 hasilnya 39 ya. Selanjutnya sama lagi. BI-nya dari I1 sampai 3 ya, kita jabarkan dulu. Berarti B1 per A1 kuadrat ya, plus B2 kuadrat per A2 ya, plus B3 kuadrat per A3. Nah, B1 kuadrat berapa? B1-nya berapa di sini? 2 ya, ini 2. Dari sini 2. Maka 2 kuadrat per A1-nya berapa? 3 ya. Plus B2-nya berapa di sini? Minus 4 ya, berarti minus 4 dikuadratkan per A2-nya 5 ya. Plus B3 kuadrat. B3-nya berapa? Minus 2 ya. Minus 2 di kuadratan. A3-nya berapa? Minus 4. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. 2 kuadrat berarti berapa? Ini 4 ya. 4 ya, ini 2 kuadrat 4 per 3 ya, plus berapa? Minus 4 dikuadratkan berarti 16 per 5 ya. Minus 2 dikuadratkan berarti berapa? 4 ya. 4 per minus plus 4 per minus 4 ya. Kemudian 4 per minus 4 ini bisa jadi 1. Jadi 4 per 3 ya ditambah 16 per 5 ya dikurang 1 ya. Tinggal kalian operasikan saja ini hasilnya berapa. Oke, silahkan dioperasikan berapa kalau hasilnya yang ini. Oke, sekian pembahasan untuk hari ini. Silahkan dipelajari kembali. Tidak perlu kalau seandainya ada yang salah diulang upload tugasnya yang udah dikumpulkan, udah nggak usah diganti lagi, cukup di file pribadi kalian ya. Kalau yang belum mengumpulkan sudah lewat batas waktu, silahkan dikumpulkan saja ya, jangan sampai ada nilai tugas yang kosong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.